guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dapat serum pembesar rudal. Ditemani suara tongeret yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Film ini menceritakan seorang dokter yang berusaha menyembuhkan penyakit darah langka miliknya lewat sebuah eksperimen. Penyakitnya berhasil sembuh, namun eksperimen itu juga merubahnya menjadi manusia super yang haus darah. Di awal film, memperlihatkan Dr. Mikhail Morbius yang sedang berusaha menangkap kelelawar vampir untuk dijadikan bahan eksperimen. Dia berhasil menangkap sebagian kelelawar menggunakan jebakan yang diletakkan di mulut gua. Dari kecil, Mikhail Morbius menderita penyakit darah langka. Saat beranjak dewasa, dia bertemu dengan Milo yang juga menderita penyakit yang sama. Morbius adalah anak yang sangat jenius. Terbukti saat dia berhasil memperbaiki alat dengan sebuah per dari pulpen untuk menyelamatkan Milo. Setelah membuktikan kejeniusannya, Morbius disarankan untuk bersekolah di sekolah khusus oleh Nicholas. Namun dia masih mengkhawatirkan Milo. Tapi Nicholas berjanji untuk menjaga Milo. Morbius menulis sebuah surat perpisahan untuk Milo. Dia berjanji akan menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit mereka berdua. Tiba-tiba suratnya terbang tertiup angin. Saat Milo pergi mengambilnya, ternyata surat itu telah dibaca oleh anak-anak nakal. Mereka mengejek Milo dan tidak mau mengembalikan surat itu kepada Milo. Lalu Milo memukul salah satu dari mereka. Kemudian mereka ramai-ramai memukuli Milo. Untungnya berhasil dicegah oleh Nicholas. Singkat cerita, Morbius telah menyelesaikan gelar doktornya di usia 19 tahun. Dia juga mendapatkan penghargaan dari Raja Swedia karena telah berhasil menciptakan darah buatan yang telah menyelamatkan banyak orang dari kematian. Tapi Morbius menolak penghargaan tersebut. Menurutnya, dia tidak bisa menerima penghargaan dari produk eksperimen yang gagal karena dia belum berhasil menyembuhkan penyakitnya menggunakan darah buatan yang dia ciptakan. Morbius pergi ke ruangan laboratorium. Di sana dia berbincang dengan seorang wanita yang bernama Martin. Kalau dalam bahasa Sunda namanya Martini. Ternyata lab yang mereka gunakan didanai oleh sahabatnya yang bernama Milo. Morbius selalu bereksperimen demi mendapatkan obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Dia mencoba menggabungkan DNA kelelawar vampir dengan DNA manusia. Dia menguji coba obat ciptaannya ke sebuah tikus. Ternyata tikusnya langsung mati. Hal itu membuat Dr. Morbius putus asa karena selalu gagal dalam membuat obat yang dia inginkan. Tiba-tiba Anna mengalami kejang-kejang. Lalu Dr. Morbius memutuskan untuk membius Anna. Setelah Anna tertidur, tiba-tiba Martin melihat tikus percobaannya hidup kembali. Itu menandakan serum yang diciptakan oleh Dr. Morbius berhasil. Morbius pergi menemui Milo yang sedang diperiksa di rumahnya. Kemudian Morbius memberitahu bahwa dia hampir selesai menciptakan sebuah serum untuk menyembuhkan penyakit mereka. Tapi obat itu tidak akan disetujui karena melanggar etika dan ilegal. Milo berjanji akan tetap mendukung Morbius dan akan memberikan semua yang Morbius butuhkan. Singkat cerita, Morbius melanjutkan penelitiannya di sebuah lab di dalam kapal. Di sana juga ada sekelompok tentara bayaran yang sedang berjudi. Morbius mulai mencampurkan darah kelelawar ke darah manusia. Ternyata DNA-nya berhasil menyatu dengan sempurna. Lalu dia memutuskan untuk menguji coba serum yang dia ciptakan kepada dirinya sendiri. Morbius meminta agar Martin mengikatnya untuk berjaga-jaga. Morbius mulai kejang-kejang. Sepertinya serumnya mulai bekerja. Seorang tentara bayaran yang bernama Fogg masuk ke dalam ruang lab. Martin menyuruhnya pergi. Tapi tiba-tiba terdengar suara alarm. Dan Dr. Morbius tiba-tiba menghilang. Saat diperiksa, ternyata Morbius berada di langit-langit. Lalu, Fogg memanggil teman-temannya. Morbius hilang kendali dan langsung menghisap darah Fogg. Martin berteriak meminta agar Morbius menghentikan perbuatannya, tapi Dr. Morbius terlihat sangat brutal. Saat tentara bayaran datang, Martin melarang mereka untuk menembak. Tapi Martin malah didorong hingga pingsan. Melihat hal itu, Dr. Morbius langsung menghabisi mereka dengan cepat dan brutal. Tentara bayaran yang lain menguncinya di dalam ruangan lab. Tapi Dr. Morbius dengan mudah menjebol pintu besi tersebut, lalu menghabisi semua tentara bayaran dengan cepat. Setelah itu, Morbius mulai sadar. Ternyata sekarang dia sudah sembuh dari penyakitnya. Bahkan tubuhnya menjadi sangat kekar. Morbius heran kenapa ada darah di mulutnya. Dia juga heran kenapa banyak mayat tergeletak. Dia melihat Martin tak sadarkan diri. Kemudian Morbius menutupi Martin dengan selimut.
Lalu Morbius mengecek rekaman CCTV. Setelah itu dia baru sadar bahwa dirinya telah menjadi monster yang sangat mengerikan. Lalu Morbius pergi setelah menghapus semua rekaman CCTV. Kemudian dua orang agen FBI memeriksa tempat kejadian. Di sana mereka melihat banyak mayat yang telah kering. Di sana mereka juga menemukan mainan kelelawar yang terbuat dari kertas. Milo merasa khawatir kepada Morbius setelah melihat berita tentang pembantaian di kapal tersebut. Morbius diam-diam menemui Martin yang sedang dirawat di rumah sakit untuk meminta maaf. Setelah itu, Morbius pergi ke ruangan laboratorium, tapi tiba-tiba Martin kesulitan menggerakkan kakinya. Kemudian Morbius pergi ke tempat penyimpanan darah buatan. Ternyata Morbius kembali sehat setelah meminum darah buatan. Lalu dia mengaktifkan stopwatch untuk menghitung berapa lama efek darah buatan itu bertahan. Lalu dia mengetes kekuatan di dalam tubuhnya. Dia merasa tubuhnya sangat kuat. Dia juga bisa bersahabat dengan kelelawar vampir. Kemudian dia belajar menggunakan kekuatannya untuk mengetahui posisi orang lain dari jarak jauh, seperti kemampuan kelelawar. Ternyata darah buatannya hanya mampu bertahan selama 6 jam. Tapi durasi itu akan terus berkurang seiring berjalannya waktu. Kemudian Morbius menguji coba bagaimana jika dia tidak meminum darah setelah 6 jam. Ternyata dia tidak berdaya jika tidak meminum darah. Akhirnya dia menyadari dia harus membuat pilihan minum darah atau mati. Tiba-tiba Milo datang ke tempat tersebut. Lalu Morbius meminta darah kepada Milo. Milo langsung mengambil darah buatan di dalam freezer. Setelah Morbius meminum darah itu, Milo kaget melihat Morbius yang sudah sembuh. Lalu Milo meminta obat itu kepada Morbius. Tapi Morbius tidak mau memberikannya kepada Milo, karena dia tidak mau Milo menjadi tersiksa seperti dirinya. Lalu dengan rasa sakit hati, Milo pun pergi setelah diusir oleh Morbius. Di lain sisi, agen FBI menemui Martin di rumah sakit. Mereka mencoba menggali informasi dari Martin tentang kejadian pembantaian di dalam kapal. Tapi Martin tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Singkat cerita, seorang perawat sedang berjalan sendirian di rumah sakit. Tiba-tiba dia diserang oleh seseorang hingga tewas. Morbius pun pergi untuk melihatnya. Ternyata memang benar ada seseorang yang telah tewas. Di sana Morbius merasa kebingungan. Apakah dia yang membunuhnya? Karena takut membahayakan banyak orang, Morbius berencana untuk pergi dengan membawa semua darah buatan ke dalam tas. Belum sempat keluar, Morbius dihadang oleh agen FBI yang telah mencurigai Morbius sebagai pembunuh. Saat akan ditangkap, Morbius langsung pergi melarikan diri ke atap gedung. Morbius menjatuhkan tasnya yang berisi darah buatan. Tiba-tiba dia terbawa angin sampai hampir jatuh dari atas gedung. Hingga akhirnya Morbius berhasil tertangkap. Saat diinterogasi, Morbius dituduh telah membunuh seorang perawat. Tapi dia tidak merasa membunuhnya. Morbius berkata dia membutuhkan barang yang ada di dalam tasnya. Tapi mereka mengatakan bahwa tasnya yang berisi darah sudah disita untuk barang bukti. Setelah melihat Morbius yang hampir hilang kendali, mereka memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba Milo masuk menyamar sebagai pengacara dengan membawa tongkat. Morbius mengatakan bahwa mereka telah menuduhnya membunuh seorang perawat. Milo mengatakan bahwa Morbius harus keluar dari tahanan dengan cara apapun. Singkat cerita, waktu mereka telah habis. Milo memberinya sekantung darah manusia sebelum pergi. Di luar, Milo terlihat sudah tidak memakai tongkat untuk berjalan dan sembuh dari penyakitnya. Di dalam tahanan, Morbius langsung sadar bahwa Milo telah menggunakan serum buatannya. Lalu Morbius langsung meminum darah dari Milo untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian Morbius menjebol ruang tahanan, lalu pergi mengejar Milo. Dari atas gedung, Morbius mengetahui bahwa Milo membunuh orang. Morbius pun langsung memarahi Milo. Di sana, Milo mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh perawat itu. Milo ingin bersenang-senang atas kesembuhan mereka, tapi Morbius tidak setuju. Morbius tidak ingin Milo menjadi penjahat yang haus darah. Karena perbedaan pendapat itulah mereka bermusuhan. Akibat kegaduhan mereka, polisi mencoba menangkap mereka, tapi dibantai oleh Milo. Milo terus-terusan mengejar Morbius. Tiba-tiba Morbius merasakan hembusan angin dari sebuah kereta. Lalu dia pun melompat dan terbang dengan hembusan angin dari kereta tersebut. Di dalam bus, Martin tersenyum setelah melihat Morbius di luar. Tiba-tiba Morbius berada di belakangnya. Morbius memberitahu bahwa Milo telah memakai serum buatannya. Morbius membutuhkan bantuan Martin untuk menghentikan Milo.
Lalu Morbius memberitahu Martin bahwa dia sudah menjadi lebih hidup, namun harus lebih sering meminum darah buatan. Tapi masalahnya adalah jika darah buatan sudah tidak efektif, maka dia akan berubah menjadi seperti Milo yang meminum darah manusia. Tiba-tiba Morbius mendengar percakapan orang-orang di belakangnya yang akan pergi ke sebuah lab. Lalu Morbius mengikuti mereka masuk ke sebuah lab. Sampai di sana Morbius berkata bahwa dia ingin meminjam lab tersebut. Namun seorang pemuda terlihat sangat meremehkan Morbius sambil membawa pisau. Lalu Morbius pun mematahkan tangan pemuda tersebut sambil mengatakan, di lain sisi, Milo sedang menikmati tubuhnya yang kini sangat sehat. Lalu Milo pergi ke sebuah bar. Di sana dia berbincang dengan seorang wanita. Milo memesankan wanita tersebut minuman. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang tidak terima karena wanita itu sudah dia traktir duluan. Pria tersebut mendorong Milo sampai terjatuh. Tapi untungnya Milo masih menahan amarahnya karena di tempat umum. Milo menunggunya keluar dari bar. Setelah mereka keluar, Milo langsung menghabisi mereka. Setelah itu, Milo pergi menemui Martin untuk mencari tahu keberadaan Morbius. Tapi Martin berkata bahwa dia tidak tahu. Sebenarnya, Milo mengetahui bahwa Martin sedang berbohong, karena Milo dapat dengan jelas mendengar detak jantung Martin. Di lain sisi, FBI telah mengepung rumah Martin, tapi Martin berada di tempat Morbius. Di sana, tidak sengaja tangan Martin terluka dan meneteskan darah. Morbius hampir kehilangan kesadaran karena mencium bau darah. Tapi untungnya dia masih bisa mengendalikan kesadarannya. Di atas gedung, Morbius berjanji tidak akan menghisap darah Martin seperti Dracula. Tapi hisapnya begini. Ternyata mereka sedang dipantau oleh Milo dari jarak jauh. Di siang hari ditemukan sebuah mayat. Lalu agen FBI memeriksa CCTV. Ternyata pelakunya adalah Milo. Nicholas langsung menasehati Milo, tapi Milo tidak terima dan langsung menyerang Nicholas. Di lain sisi, Morbius sedang membuat racun yang sangat mematikan untuk membunuh dirinya sendiri jika suatu saat dia hilang kendali. Morbius meminta Martin untuk pergi jauh karena situasinya sudah tidak aman. Kemudian Morbius dihubungi oleh Nicholas. Nicholas meminta agar Morbius menghentikan Milo. Tiba-tiba Morbius mendengar teriakan Martin yang sedang dicekik oleh Milo. Morbius langsung pergi dengan cepat ke tempat Martin. Ternyata di sana Martin masih hidup. Lalu mereka pun berciuman. Tapi Martin menggigit bibir Morbius sampai berdarah. Lalu Martin menelan darah Morbius. Setelah itu Martin tewas. Morbius langsung menggigit dan menghisap darah Martin. Lalu Morbius diejek oleh Milo karena menghisap darah manusia. Mereka bertarung habis-habisan dari atas gedung sampai ke dalam terowongan. Morbius berteriak dengan sangat kencang untuk memanggil kelelawar vampir. Morbius yang kelelahan pun langsung terjatuh, namun jari Morbius menyentuh air. Ternyata gelombang kekuatannya menjadi lebih kuat setelah menyentuh air. Tiba-tiba jutaan kelelawar datang ke tempat tersebut. Milo yang panik mencoba menusuk Morbius dengan menggunakan batang besi. Namun Morbius terlebih dahulu menyerang Milo menggunakan kelelawar. Hingga akhirnya Morbius berhasil memasukkan racun yang dia buat ke tubuh Milo, yang membuat Milo tewas di tempat. Morbius pun meminta maaf kepada Milo. Lalu Morbius terbang sambil dikerubuni jutaan kelelawar. Di akhir film, tiba-tiba Martin hidup kembali. Morbius lalu terlihat pergi ke suatu tempat terpencil dengan menggunakan mobil untuk menemui Vulture. Di sana, Vulture mengajak Morbius untuk bergabung dengannya. Lalu Morbius pun menyetujui ajakan dari Vulture. Gabung apa nih? Gabung micet. Oke, terima kasih telah menyimak teman hayalan sampai akhir. Sampai jumpa.